Desember 1945, langit di atas Samudra Atlantik tampak tenang, terlalu tenang. 5 pesawat pengebom Angkatan Laut Amerika berangkat dari pangkalan Fort Lauderdale. Mereka adalah bagian dari misi pelatihan rutin, yang dikenal dengan nama Flight 19. Namun, hanya beberapa jam kemudian, suara-suara di radio mulai berubah. Instruksi menjadi kacau. Arah mata angin tidak lagi terasa benar. Dan perlahan, satu persatu, suara mereka lenyap dalam keheningan. Tidak ada pesawat yang pernah ditemukan. Tidak ada jenazah. Hanya sinyal yang memudar di tengah hamparan laut yang tak berujung. Apa yang sebenarnya terjadi pada Flight 19? Hari itu adalah tanggal 5 Desember 1945. Waktu menunjukkan pukul 2 siang di pangkalan Angkatan Laut Fort Lauderdale, Florida. 5 pesawat pengebom torpedo tipe TBM Avenger bersiap di landasan. Masing-masing diawaki oleh pilot dan awak muda berpengalaman, sebagian adalah veteran Perang Dunia Kedua. Misi mereka sederhana, latihan navigasi dan pengeboman di area laut terbuka, sejauh kurang lebih 500 km. Pemimpin penerbangan adalah Letnan Charles C. Taylor, seorang instruktur dengan reputasi baik, dengan pengalaman lebih dari 2.500 jam terbang. Pesawat berangkat pukul 14:10. Kondisi cuaca ideal. Angin sepoi, awan tipis, dan jarak pandang jelas. Namun, sekitar pukul 15:40, menara pengendali mulai mendengar sesuatu yang ganjil di radio. Taylor terdengar bingung. Ia mengatakan, "Kita tampaknya telah tersesat. Tidak ada tanda daratan. Semuanya tampak salah." Koordinat yang ia berikan tidak sesuai dengan peta latihan. Taylor yakin mereka terbang di atas kepulauan Florida Keys. Tetapi, koordinat yang diberikan berada jauh di timur laut. Perbedaan arah ini, hampir 100 derajat, menjadi awal bencana. 1 jam kemudian, cuaca mulai berubah. Awan gelap menutup langit. Kompas magnetik mereka dikatakan berputar tak menentu. Pukul 18:20, transmisi terakhir terdengar. Suara seorang pilot muda berkata pelan, "Jika kami tidak segera melihat daratan, ketika bahan bakar habis, kami akan mendarat di laut bersama-sama." Setelah itu, hanya keheningan. Malam itu, operasi pencarian besar-besaran dilakukan. Pesawat penyelamat PBM Mariner dikirim menyisir area terakhir yang dilaporkan. Namun, dalam waktu 30 menit setelah lepas landas, pesawat penyelamat itu pun menghilang dari radar. Tidak pernah ditemukan kembali. Sama seperti Flight 19. Keesokan harinya, lautan di sekitar Florida dipenuhi kapal pencari dan pesawat pengintai. Laut tenang, tidak ada tanda ledakan, tidak ada serpihan, seolah-olah 6 pesawat besar menguap begitu saja di udara. Laporan resmi Angkatan Laut menyebut tidak ditemukan jejak bahan bakar, tidak ada minyak terapung, tidak ada potongan logam di permukaan laut. Para penyelidik kebingungan. Peluang 5 pesawat sekaligus mengalami kegagalan mesin pada waktu yang sama adalah mustahil. Beberapa ahli berpendapat Taylor mungkin kehilangan orientasi arah. Namun, bagaimana mungkin kompas pada semua pesawat menunjukkan arah yang salah secara serentak? Dalam komunikasi terakhir, ada catatan suara yang kini melegenda. Salah satu pilot dilaporkan berkata, "Laut ini tampak aneh, bahkan warnanya pun berbeda." Laporan saksi dari menara pengendali menyebut adanya cahaya samar di cakrawala pada malam itu, seperti kilatan tanpa suara di atas laut. Namun hingga kini tidak ada bukti fisik yang menjelaskan keberadaan mereka. Dan dari sinilah nama segitiga Bermuda mulai dikenal dunia. Kawasan antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico dikenal sebagai tempat di mana kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Sebagian besar penyelidik modern menyimpulkan bahwa ini hanyalah rangkaian kesalahan manusia dan cuaca. Taylor diyakini panik dan salah membaca peta. Cuaca yang memburuk membuat visibilitas menurun drastis. Sementara itu, TBM Avenger memang terkenal sulit dikendalikan dalam badai. Ketika bahan bakar menipis, pesawat kemungkinan jatuh di laut. Dengan arus kuat dan kedalaman Samudra Atlantik yang mencapai ribuan meter,
Bangkai pesawat tenggelam terlalu dalam untuk dijangkau oleh teknologi masa itu. Ada juga hipotesis tentang magnetic deviation, penyimpangan magnet bumi di area itu. Fenomena alami ini dapat membuat kompas menunjukkan arah salah hingga puluhan derajat. Namun, ada sesuatu yang tidak seimbang. Bagaimana bisa 6 pesawat hilang tanpa satu pun sinyal darurat, tanpa satu pun jejak minyak, tanpa satu pun bukti visual? Beberapa percaya Flight 19 bukan sekadar kecelakaan. Ada yang menyebut mereka tersedot ke dalam celah ruang waktu di segitiga Bermuda. Ada pula yang meyakini mereka masuk ke kabut elektromagnetik misterius yang menelan benda logam. Teori paling ekstrim menyebut bahwa area itu adalah pintu gerbang dimensi lain, atau bahkan peradaban kuno bawah laut yang disebut Atlantis. Beberapa pengamat UFO mengklaim laporan cahaya di cakrawala malam itu bukan cuaca, melainkan aktivitas tak dikenal dari luar bumi. Namun semua itu tetap tinggal sebagai cerita yang tak dapat diverifikasi. Dan hingga kini, tak satu pun dari ke-6 pesawat itu ditemukan. Meski teknologi sonar dan pencitraan laut modern telah digunakan selama puluhan tahun. Dalam catatan resmi, Flight 19 tercatat sebagai hilang dalam tugas pelatihan rutin. Namun bagi banyak orang, kisah ini melampaui sekadar insiden militer. Ia menjadi simbol dari sesuatu yang lebih luas, tentang manusia yang menantang samudra dan hilang di tengah kebisuan alam. Barangkali mereka tidak tersesat. Mungkin mereka hanya melintasi batas yang tak bisa kita pahami. Lautan itu masih ada, masih beriak di bawah langit Florida, dan di antara ombaknya mungkin tersimpan gema radio yang terus mengembara, menara, ini Flight 19. Kami tak tahu di mana kami berada, dan setelah 80 tahun berlalu, kita masih belum tahu juga